Kemungkinan keterlibatan ibu korban karena begini, setiap kali ada kejadian yang harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan. Bila mungkin ada orang-orang lagi yang memungkinkan untuk dijadikan objek lagi untuk diselidiki, itu masih ada kemungkinan. Tapi untuk saat ini yang paling dekat dengan hubungannya dengan korban adalah ibu dan pelaku yang sudah ditentukan. Kriminolog Hanifah Hasna menyebut Tamara Tiasmara perlu menjalani pemeriksaan lie detektor atau tes kebohongan soal kematian putranya, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Melansir tribunnewsbogor.com, kriminolog Hanifah Hasna menyoroti sikap janggal Tamara ketika anaknya meninggal dunia. Karena ibunya menunjukkan ekspresi tidak wajar, kata kriminolog Hanifah Hasna. Semua ibu-ibu tidak akan menunjukkan ekspresi demikian ketika kehilangan, tegasnya. Sebagaimana yang telah diberitakan, Tamara tampak tenang ketika sang anak meninggal dunia. Ia bahkan sempat menolak melihat CCTV yang disodorkan oleh pihak kolam renang soal kematian anaknya. Padahal wajarnya, menurut Hanifah, Tamara akan langsung mengecek seluruh CCTV di kolam renang saat Dante meninggal. Gri.id, kriminolog Hanifah Hasna menyebut Tamara Tiasmara perlu menjalani pemeriksaan lie detektor atau tes kebohongan soal kematian putranya, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Melansir tribunnewsbogor.com, kriminolog Hanifah Hasna menyoroti sikap janggal Tamara ketika anaknya meninggal dunia. Karena ibunya menunjukkan ekspresi tidak wajar, kata kriminolog Hanifah Hasna. Semua ibu-ibu tidak akan menunjukkan ekspresi demikian ketika kehilangan, tegasnya. Sebagaimana yang telah diberitakan, Tamara tampak tenang ketika sang anak meninggal dunia. Ia bahkan sempat menolak melihat CCTV yang disodorkan oleh pihak kolam renang soal kematian anaknya. Padahal wajarnya, menurut Hanifah, Tamara akan langsung mengecek seluruh CCTV di kolam renang saat Dante meninggal. Misal dari CCTV sana hanya menunjukkan anak ini tenggelam, coba dari CCTV sana, karena sejatinya ibu adalah penolong, pelindung melebihi ayah, beber Hanifah. Sehingga menurut Hanifah, tak heran jika publik kemudian menjadi curiga pada Tamara. Harusnya si ibu melakukan hal lain yang lebih besar, apapun yang terjadi, kata dia. Apalagi Tamara juga menutupi sosok kekasihnya, Yuda Arfandi, ke publik sejak awal kasus kematian sang anak mendapatkan sorotan. Sampai akhirnya Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante. Meski begitu, Hanifah tak melihat adanya rasa kebencian dari Tamara terhadap kekasihnya yang telah ditetapkan tersangka. Buktinya masih berhubungan, tandasnya. Hanifah mengatakan, Tamara tidak seharusnya menyalahkan masyarakat ketika dituduh sebagai pelaku. Karena dia, Tamara, menunjukkan ketenangan yang luar biasa, ungkapnya. Normalnya orang ketika kehilangan anak itu akan meraung-raung, akan pingsan, gak bisa ditemuin. Itu normalnya, karena kebanyakan orang seperti itu, tambahnya lagi. Atas dasar tersebut, Hanifah menilai bahwa penyidik perlu untuk melakukan pemeriksaan kebohongan pada Tamara. Perlu lie detektor, iya, karena itu yang bisa menyatakan, karena kita tidak bisa berasumsi, jelasnya. Hanifah mengaku mencurigai ada tersangka lain di kasus kematian Dante. Menurut saya pribadi sepertinya ada tersangka lain, pungkasnya. Melansir Kompas.com, penyidik Polda Metro Jaya saat ini masih mengusut kasus kematian Dante. Berdasarkan hasil penyelidikan, Dante tewas dibunuh oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi yang ditetapkan sebagai tersangka. Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Dia menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Dante tewas dibunuh oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi yang ditetapkan sebagai tersangka. Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Dia menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Anak sematawayang Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante, meninggal setelah ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, ya. Yuda Arfandi sendiri merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara. Angger Dimas merasa keheranan dengan kondisi tersangka yang masih dibela pihak keluarga. Melansir tribuntrends.com, Angger Dimas merasa heran dengan kondisi tersangka yang masih dibela pihak keluarga. Bahkan foto-foto kedekatan ia dan Dante pun masih diunggah. Padahal menurut Angger Dimas ini jelas pembunuhan anak.
Angger Dimas sampai tak habis pikir dengan situasi ini. Gridot.id, anak sematawayang Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante, meninggal setelah ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Ya, Yuda Arfandi sendiri merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara. Angger Dimas merasa keheranan dengan kondisi tersangka yang masih dibela pihak keluarga. Melansir tribuntrends.com, Angger Dimas merasa heran dengan kondisi tersangka yang masih dibela pihak keluarga. Bahkan foto-foto kedekatan ia dan Dante pun masih diunggah. Padahal menurut Angger Dimas ini jelas pembunuhan anak. Angger Dimas sampai tak habis pikir dengan situasi ini. Seperti diketahui, Yuda Arfandi alias Ya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Diduga ia membenamkan Dante ke kolam renang sebanyak 12 kali, dan aksinya pun telah tertangkap kamera CCTV di lokasi kejadian. Meski aksinya tertangkap basah, rupanya masih ada pihak keluarga yang justru membela Ya atas kasus pembunuhan tersebut. Bahkan, tidak sedikit dari pihak keluarga yang malah mengunggah postingan terkait kedekatan antara Ya dan bocah berusia 6 tahun itu. Merasa tak terima masih ada yang membela Ya, Angger Dimas pun sampai dibuat keheranan. Pernyataan Angger itu disampaikannya dalam wawancara bersama awak media, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Mantan suami Tamara Tiasmara itu pun meminta seharusnya Ya tak perlu menyangkal perbuatannya lagi. Nggak ada yang namanya kita harus menyangkal, terang Angger. Nggak tahu ya kalau ada yang masih bilang itu bukan pembunuhan anak. Saya heran aja, lanjutnya. Sementara itu, pihak sekolah mengungkap fakta baru, yakni Dante memiliki trauma pada kolam renang. Ketua Yayasan dan Parents Relation Janitra Bina Manusa School, Wani Siregar mengatakan bahwa fakta itu diketahui ketika Dante mengikuti sesi pembelajaran renang di sekolah. Kala itu, mendiang Dante tampak takut dan tak percaya diri. Saat pertama kali awal kala sesi renang diadakan di sekolah, Dante sangat ketakutan dan tidak mau lepas dari pelukan gurunya, katanya, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Tidak hanya sekali, kejadian itu bahkan terus diulangi oleh Dante. Disebutkan, Dante selalu terlihat cemas kala mengikuti pelajaran berenang. Walau begitu, akhirnya ia terbiasa dan bisa mengikuti pelajaran renang meski kurang percaya diri. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.